Tuan muda dari grup Hyunwon pulang dari luar negeri. Pertama kali bertemu, dia sudah jatuh cinta dengan gadis di depannya. Dengan identitas yang berbeda seperti itu, apakah akan ada hasil yang baik untuk mereka? Cucu sejati dari perusahaan ini baru saja kembali. Di rumah sedang bersiap untuk merayakan. Sekarang, semua pada sibuk tidak bisa istirahat. Pembantu Kim Yo Yeon disuruh beresin ke kamar Soo Hyuk. Karena untuk segera melunasi hutang keluarga. Jadi Yo Yeon bekerja dengan sangat hati-hati. Tapi sekarang dia sudah sangat lelah. Jatuh ke tempat tidur dan tidur di situ. Ketika Yo Yeon bangun, dia baru sadar dia sedang berada di mana. Yo Yeon takut langsung bawa keranjang barang keluar. Kebetulan dia bertemu Soo Hyuk di tangga. Ini seperti takdir yang telah ditentukan. Dua orang saling menatap mata. Lalu mereka saling berpapasan. Di dalam pesta malam itu, Soo Hyuk bertemu Yo Yeon lagi. Dia terus menatap ke arah Yo Yeon. Tapi Yo Yeon pura-pura tidak tahu. Pada saat itu ayah Soo Hyuk tanya dia ada rencana apa buat masa depan. Tapi Soo Hyuk langsung jawab, "Tapan mikir apa? Hidupku bukan sudah diatur sama kalian?" Paman Soo Hyuk tanya dia sudah punya pacar belum. Reaksi pertamanya adalah melihat Yo Yeon. Tapi sudah cari kemana-mana juga tidak ada Yo Yeon. Setelah selesai makan, Soo Hyuk kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Saat ini dia melihat di tempat tidur dia ada ikatan rambut. Dan mirip punya Yo Yeon. Soo Hyuk diam melihat ikatan rambut di tangan dia. Pada waktu yang sama Yo Yeon juga tidak bisa tidur. Dia memutuskan untuk turun ke bawah jalan kaki. Di samping kolam berenang, dia bertemu dengan orang yang tidak bisa tidur juga. Ketika melihat Yo Yeon, Soo Hyuk juga kaget. Langsung tanya padanya kenapa ke sini. Yo Yeon jelasin karena dia tidak bisa tidur jadi baru turun ke sini. Saat ingin balik ke kamar dia salah jalan. Setelah mendengarnya, Soo Hyuk langsung senyum. Dia menuju ke tempat Yo Yeon. Ingin balik ikatan rambut ke Yo Yeon. Tapi Yo Yeon buru-buru ambilnya dan ingin jelasin. Karena itu di saat beresin kamar, dia ketiduran. Makanya lupa di tempat tidurnya. Setelah itu Soo Hyuk tiba-tiba jadi penasaran. Di dalam kamar saya bisa tidur dengan nyenyak. Apakah kita perlu tukar kamar? Hal ini sangat keren kan? Tuan muda dari keluarga kaya ini baru pulang dari luar negeri. Tapi dia sudah jatuh cinta dengan seorang gadis pembantu di rumah dia. Malam itu, dia ingin mereka berdua tukar kamar tidur. Dengan permintaan aneh ini dari Soo Hyuk, Yo Yeon juga tidak langsung menolak. Saat balik ke kamar tidur masing-masing, suasana di antara mereka berdua seperti transformasi ajaib. Ketika Yo Yeon menoleh, Soo Hyuk sudah tenggelam. Dia baru berbaring di tempat tidur punya Yo Yeon. Dan ingat apa yang telah terjadi tadi. Di mulut langsung tersenyum lalu tidur. Dan sekarang Yo Yeon juga bingung. Di tempat tidur yang bagus seperti ini kenapa tidak bisa tidur? Berpikir ke situ sangat lucu. Di pagi hari berikut, ketika Yo Yeon bangun di tempat tidur punya tuan muda, dia tidak sengaja melihat foto di menghadap ke bawah di atas meja. Jadi dia ambil foto itu dan melihat. Dia benerin lagi. Hanya tidaan kecil ini membuat Soo Hyuk sangat marah. Dia langsung mencari Yo Yeon dan menancam dia. Jangan lewat batas. Jangan melewati batasku. Tukar tempat tidur bukannya kau boleh sentuh ke barangnya. Kau tidak boleh pegang barang punya saya. Setelah itu Soo Hyuk langsung pergi. Tinggalkan Yo Yeon yang sedang sangat kebingungan. Dia berdiri diam di situ, air mata keluar. Karena Yo Yeon berpikir di dalam keluarga orang kaya ini. Hanya Soo Hyuk yang tidak mirip dengan yang lain. Tapi sekarang dia merasa dia sudah salah. Harusnya dia jaga jarak sama Soo Hyuk. Hari itu dari keluarga bersiap bertemuan untuk Soo Hyuk sama anak orang kaya juga. Ketika tunangan datang ke rumah Arim, dia sangat antusias menyapa Soo Hyuk. Dan Soo Hyuk mengangguk dengan sopan. Tapi mata dia hanya menatap ke arah Yo Yeon. Ketika Yo Yeon tahu, dia langsung pergi ke tempat lain. Di dalam pertemuan ini, Soo Hyuk hanya melihat Yo Yeon. Saat itu roh Arim keluarkan kado yang udah siap dari sebelum kesini. Lalu kasih ke orang satu persatu dari keluarga Soo Hyuk.
Bisa melihatnya Arim sangat suka sama Su Hyuk. Karena oleh yang disiapi oleh dia sangat mewah. Keluarga Su Hyuk juga suka sama gadis ini. Keluarga Arim juga sangat cocok sama keluarga Su Hyuk. Kepribadian gadis ini sangat lucu dan imut. Jadi semua orang sangat senang. Yo Yeon berdiri dan melihat semuanya, langsung sadar. Kesenjangan kelas di antara mereka sangat besar. Tapi hanya tempat yang ada Yo Yeon. Mata Su Hyuk akan mengikutinya. Malam itu, Su Hyuk tidak bisa tidur. Jadi dia datang ke kamar Yo Yeon. Kita tukar kamarnya. Saat ini Yo Yeon ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Jangan sentuh barang saya. Tidak banyak berpikir, dia langsung menolak Su Hyuk. Tidak sekarang sudah. Tapi Su Hyuk terus memohon. Jadi Yo Yeon langsung adem hatinya. Kedepan tidak boleh seperti itu lagi. Tapi mereka tidak tahu. Ada sepasang mata sedang menatap mereka. Hubungan dalam keluarga orang kaya itu sangat kesulitan. Yo Yeon baru kerja di rumah ini. Nyonya Jung Seo Hyun sudah kasih dia 1 cek. Dan nominal uang yang ditulis di situ adalah 60 juta won. Dia bilang kalau beresin kamar harus perhatikan Su Hyuk. Setelah mendengarnya Yo Yeon sangat tersinggung. Malam itu, Yo Yeon pegang cek itu. Dalam hati merasa ada yang tidak beres. Karena Yo Yeon adalah penghasilan utama dari keluarga dia. Jadi dia tidak mau hilang pekerjaan ini. Tapi dia juga tidak mau bekerja melawan hati nurani. Pada saat yang sama, Su Hyuk juga tidak bisa tidur. Jadi dia memutuskan untuk mencari Yo Yeon. Su Hyuk ketok pintu. Lalu bilang sama Yo Yeon jika dia tidak bisa tidur. Aku gak bisa tidur. Hal ini aku juga tidak bisa bantu kamu. Atau kita keluar jalan kaki. Pada saat itu, ada suara di lorong. Yo Yeon langsung tarik Su Hyuk masuk ke dalam kamar. Mereka berdiri bersama di ruang gelap. Mata terus menatapnya. Su Hyuk tanya pada Yo Yeon. Hubungan kita tidak boleh ada yang lain tahu. Betul. Aku hidup demi gaji dari pekerjaan ini jadi aku tidak mau dipecat. Bagi aku, hal ini sangat penting. Su Hyuk mendengar itu diam untuk sebentar waktu. Ternyata dia buru-buru karena ada hubungan dengan pekerjaan dia. Saat itu, ada suara ketok-ketok pintu. Itu adalah kepala penayan panggil Yo Yeon ke ruang dapur. Ketika Yo Yeon pergi, Su Hyuk berbaring tidur di situ. Ketika Yo Yeon balik ke kamar, dia tidur di samping. Melihat Su Hyuk sedang tidur. Tidak sadar, senyuman Yo Yeon itu sangat manis dan lembut. Karena takut Su Hyuk akan bangun. Jadi dia duduk di samping tempat tidur. Keesokan harinya, ketika Su Hyuk melihat Yo Yeon sedang beresin rumah, dia ingin semalam. Ternyata di tengah malam Su Hyuk kaget jadi bangun. Melihat Yo Yeon saat itu, dia sangat sedih dan langsung gendongnya. Melihat muka yang cantik manis itu, Su Hyuk juga senyum lalu pelan-pelan taruh Yo Yeon di tempat tidur. Tapi mereka tidak tahu setiap tidaan mereka. Semua dilihat oleh Hwan Kyung Hye. Dia langsung laporan ke Jung Seo Hyun. Lalu Jung Seo Hyun panggil Yo Yeon datang. Di dalam rumah ini, dia harus bertanggung jawab semua kejadian. Yo Yeon mengerti apa maksudnya Jung Seo Hyun. Ketika sudah pikir, Yo Yeon ke tempat Jung Seo Hyun. Dia ingin balikin cek yang diberikan olehnya. Saya tidak berani dan tidak bisa menerima uang ini, maaf. Tapi Nyonya Seo Hyun dingin melihat dia. Dan kasih tahu Yo Yeon bahwa, kau akan butuh uang ini, sangat cepat kau akan butuh uang ini. Di hari berikut, Su Hyuk ingin kerja di luar kota. Sebelum pergi mau bertemu sama Yo Yeon. Hari ini aku tidak akan pulang ke rumah. Iya. Hati-hati di jalan. Waktu aku tidak di sini. Jangan nakal, jangan lupa makan, tidur yang nyenyak. Aku mau omong. Kita bukan teman. Aku tidak pernah bilang kita akan menjadi teman. Setelah itu Su Hyuk langsung pergi. Malam itu, Nyonya Seo Hyun tahu Su Hyuk sudah keluar kota. Rencana yang sangat kejam muncul di kepala dia. Pagi besok, masalah Su Hyuk dan Yo Yeon tukar kamar tidur menyebar kemana-mana. Nenek Su Hyuk ketika tahu soal ini sangat marah. Dia panggil Yo Yeon datang.
Dia tidak biarkan Yo Yeon jelasin apa. Sangat marah langsung tampar Yo Yeon. Tapi penayan lain di situ langsung hentikannya. Dan Yo Yeon ketakutan hanya bisa diam saja.